kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Masih kelas sendiri. Oke, alhamdulillah juga sehat Bu Siska. Nah, Bu Siska pada kegiatan kali ini itu kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi, di mana tujuannya agar nanti ketika Bu Siska melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, yakni ketika Citra akan mengobservasi Bu Siska mengajar, itu Bu Siska menjadi lebih siap, menjadi lebih percaya diri dengan hal-hal yang akan kita bahas sekarang. Nah, untuk kegiatan praobservasi ini Bu Siska itu Citra punya beberapa pertanyaan yang akan Citra ajukan. Apakah boleh? Boleh sekali Mas Ika. Oke, terima kasih Bu Siska. Nah, untuk pertanyaan pertama Bu Siska itu terkait dengan tujuan pembelajaran nanti. Tujuan pembelajaran seperti apa yang akan Bu Siska terapkan di kelas? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada proses pembelajaran itu yaitu peserta didik ini mampu menyelesaikan fungsi dari beberapa cara. Oke, berarti tujuannya itu mampu menyelesaikan. Nah, kemudian materinya berarti apa tuh Bu Siska? Materinya kalau untuk saat ini fungsi dan relasi. Fungsi dan relasi. Oke, kemudian Bu Siska untuk arah pengembangannya nanti Bu Siska pinginnya area mana yang ingin Bu Siska kembangkan dari siswa-siswi nanti? Di sini saya akan lebih menekankan kepada keterampilan peserta didik karena nanti peserta didik ini akan melakukan aktivitas pembelajaran secara berkelompok. Nanti di mana siswa diberi soal-soal yang berbeda, setiap kelompok itu berbeda sesuai dengan kemampuan kelompoknya yang telah saya bagi. Oke, gitu ya Bu Siska ya. Nah, kemudian Bu Siska dalam melaksanakan pembelajaran ini, itu model pembelajaran seperti apa yang akan Bu Siska laksanakan? Untuk model pembelajarannya sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya gunakan, yaitu model pembelajaran berbasis learning atau PBL. PBL, oke, berarti nanti ada cara-cara PBL-nya ya, ada sintak-sintak PBL-nya ya Bu Siska ya. Kemudian Bu Siska itu strategi seperti apa sih yang akan Bu Siska pakai dalam pembelajaran Bu Siska nanti? Untuk strategi pembelajaran, kemungkinan saya akan lebihkan pada pembelajaran berdiferensiasi. Oke, berarti nanti akan sebenarnya itu pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, berarti untuk pembelajaran yang berdiferensiasi ini kalau itu proses dan konten ya Bu ya? Ya. Oke, kalau untuk berdiferensiasi prosesnya itu bagaimana? Nanti saya akan membentuk kelompok berdasarkan kemampuan belajar mereka. Oke. Mereka akan saya berikan tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan mereka. Oke, berarti itu dari segi proses ya Bu Siska ya. Kalau untuk kalau proses itu kan sudah dikelompokkan siswa berdasarkan kemampuan belajar mereka. Kemudian kalau dari segi kontennya bagaimana Bu Siska? Untuk kontennya sendiri nanti peserta didik ini akan mendapatkan soal yang berbeda-beda. Kemudian mereka akan mengerjakan soal tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Oke, nah itu berarti dari segi berdiferensiasi yang berproses dan Bu Siska. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu penilaian bagaimana yang akan Bu Siska lakukan nanti di kelas. Saya akan menggunakan tes tulis. Tes tulis yang pasti di sini saya juga melaksanakan penilaian kepada sikapnya. Oke, sikapnya. Berarti sikap itu selama proses pembelajaran. Baik Bu Siska, nanti Bu Siska rencananya itu mengajar sasarannya di kelas berapa Bu Siska? Sasarannya sesuai jadwal saya nanti di kelas 81. Oh, di kelas 81. Berarti jam keberapa tuh Bu? Jam pertama dan kedua. Oke, jam pertama dan kedua itu memang jadwalnya hari apa tuh Bu Siska jadwalnya? Hari Rabu. Oke, hari Rabu. Nah, Bu Siska, mungkin itu saja pertanyaan yang Citra ajukan untuk Bu Siska. Jadi Citra ingin tahu nih nanti arah kegiatan Bu Siska selama
proses observasi yang akan kita pantau itu bagaimana gitu kan. Nah, nanti juga akan dilaksanakan itu observasi kita akan melihat Bu Siska mengajar itu pada hari Rabu sesuai dengan jadwal Bu Siska mengajar. Nah, semoga dengan apa yang telah kita bicarakan hari ini itu Bu Siska dapat menampilkan pembelajaran yang maksimal sesuai dengan tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran dan model pembelajaran yang telah Bu Siska rencanakan hari ini. Kemudian kita juga berharap semuanya itu bisa teramati, bisa tercatat agar pembelajaran juga bisa maksimal untuk siswa. Kemudian harapannya itu kita berjumpa lagi ya Bu Siska ya di hari Rabu untuk melaksanakan kegiatan observasi. Nah, setelah kegiatan observasi itu kita akan lanjut Bu Siska untuk kegiatan pasca observasi. Nah, Bu Siska terima kasih ya atas waktunya. Semoga kegiatan kita itu bisa terlaksana dengan baik. Oke, terima kasih Bu Siska. Terima kasih Kak. Siap, Bro. Baik, mulai. Itu tujuan pembelajaran kita tadi. Nah, masuk ke fungsi. Sebelum fungsi kita kemarin belajar apa? Sebelum fungsi. Apa sebelum fungsi? Himpunan. Relasi. Apa kemarin relasi? Apa kemarin pengertian relasi? Himpunan. Apa?
Himpunan antara anggota himpunan dengan anggota himpunan lah. Nah, sekarang siapa yang tahu pengertian fungsi? Siapa yang tahu pengertian fungsi? Yang lain sama ya. Nah, bisa. Silvia, apa itu fungsi? Misalkan namanya. Apa itu fungsi? Pengertian fungsi, misalkan namanya. Fungsi himpunan, pengertian fungsi apa tadi? Relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B dengan syarat setiap anggota himpunan A hanya ada satu pasangan di himpunan B. Bisa dipahami? Kalau misalkan himpunan A-nya ada di B juga pasangannya, apa itu dinamakan fungsi? Kenapa tidak? Karena dia dua garis. Kalau dua garis dinamakan dengan relasi. Bisa dipahami? Nah, sekarang masuk ke menyelesaikan fungsi. Ada berapa kemarin? 3 atau 5? Apa saja? Nah, apa saja? Yang pertama, ini yang mana kemarin? Diagram. Diagram panah. Ini contohnya diagram panah. Yang kedua apa? Himpunan pasangan berurutan. Nah, di pasangan himpunan berurutan syaratnya harus ada huruf H atau huruf kapital. Diawali dengan huruf baru kita tulis isi yang ada di himpunan A dan himpunan B. Misalkan 2,3, 4,5 atau sampai seterusnya dan ditutup dengan huruf berapa? Bisa dipahami? Yang ketiga dengan tabel. Bersamaan fungsi. Nah, fungsi ini dirumuskan dengan f x sama dengan titik D. Fx ini bisa nanti dia berubah menjadi misalnya SG boleh, FF nggak boleh, pokoknya paham ya. Nah, terus yang keempat apa? Nah, tabel ini ada tabel X dan ada tabel X. Nah, ini tabel X, ini tabel Y atau F. Bisa? Nah, yang X ini berarti dia yang di himpunan A. Yang Y berarti dia himpunan B. Bisa? Himpunan B atau hasilnya?
Sudah selesai? Sudah. Sampai sedikit lagi. Dan kelompok 2 siapa yang mengerjakan? Tiga soal. Kelompok 3. Yang di kelompok 2 paham semuanya? Rizky paham, Rizky? Paham, ya? Kelompok Nina, kelompok berapa Nina? Paham? Ada yang tidak paham sana? Paham semuanya? Ini yang pasangan berurutan. Nah. Nah, kita periksa dulu yang kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Nah, soalnya sama tapi dia kelompok 2 cari pasangan berurutan. Kelompok itu tadi apa? Tabel. Yang ini mencari domain, kode domain. Yang ini mencari diagram apa tadi? Diagram mana? Nah, kita periksa dulu yang nomor 1. Mas Adit, Pak Tokiadin. Nah, pasangan berurutan. Nah, diketahui hanya ada 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada rumusnya atau fungsinya. Ini rumus kan? Nah, rumus ini sama dengan apa tadi? Persamaan. Nah, persamaan fungsi. Yang H1, 2, 3, 4. Adit ada baru video baru Adit. Nah, yang 1, 2, 3, 4 ini merupakan nilai n. Nah, n-nya kecil ya. Nah, nilai n atau apa? Daerah. Nah, dari sini cara mencari untuk mendapatkan pasangan berurutan berarti kita cari nilai n1-nya dengan memakai rumus HN sama dengan 2n kurang 1. Nih, ganti dengan 1 berarti 2 kali 1 kurang 1. 2 kali 1 2 kurang 1. Nah, ini lagi 2 kali 2 4 kurang 1 nih.